Saya membeli sebuah barang dari baja tahan karat, tapi barang itu berkarat. Apakah itu palsu? Halo para pecinta teknik. Bayangkan skenario berikut. Anda membeli sebuah barang dari baja tahan karat, dan barang itu mulai berkarat. Lalu Anda bertanya-tanya, apakah mereka menjual barang palsu kepada Anda? Pada akhirnya, baja tahan karat tidak berkarat, bukan? Ini adalah kekecewaan yang umum. Dan jawabannya bisa saja iya atau tergantung. Hari ini kita akan memisahkan mitos dari kenyataan dan menjelaskan mengapa beberapa baja tahan karat bisa berkarat. Bagaimana cara mengidentifikasi material yang dijual sebagai baja tahan karat 304 padahal bukan? Dan apa yang harus dilakukan agar tidak tertipu? Tapi sebenarnya apa itu baja tahan karat dan mengapa seharusnya tidak berkarat? Inox adalah baja dengan kandungan krom yang cukup, minimal 10,5% krom, untuk membentuk lapisan pasif berupa oksida krom yang sangat tipis dan melekat kuat. Di permukaannya, lapisan ini berfungsi sebagai perisai yang dapat menutup sendiri. Jika tergores, lapisan ini akan terbentuk kembali saat ada oksigen dan mencegah karat menyebar. Pada baja seri 300 seperti 304, perlindungan ini diperkuat oleh nikel dengan kisaran sekitar 8 hingga 11%. Tapi tunggu dulu. Kalau stainless steel bisa melindungi dirinya sendiri, kenapa kadang-kadang masih muncul karat? Tidak semua oksidasi pada stainless steel berarti bajanya jelek atau palsu. Bisa saja ada kontaminasi di permukaan oleh partikel baja, misalnya dari sikat baja, atau debu logam dari proses pemotongan. Bisa saja spesifikasinya salah. Karena memang tidak hanya ada satu jenis baja tahan karat, melainkan ada berbagai macam produk. Artinya, ada berbagai jenis baja tahan karat dengan tingkat ketahanan korosi yang berbeda-beda, dan penting untuk mengetahui cara menentukan baja yang tepat untuk setiap lingkungan SCF yang akan dibahas. Oleh karena itu, spesifikasi yang salah bisa menimbulkan masalah besar. Sekarang, ada situasi di mana kemungkinan terjadinya korosi meningkat drastis. Ketika material yang dijual kepada Anda sebagai 304 ternyata sebenarnya adalah baja seri 200 yang terkenal sebagai 304 palsu. Dan apa itu 304 palsu? Dan mengapa itu menjadi masalah? Dalam beberapa tahun terakhir, baja dari keluarga 200 atau 2XX telah beredar di Brazil dan dipasarkan sebagai seri 300 atau tipe 304. Baja-baja ini dirancang untuk menurunkan biaya dengan menggantikan sebagian nikel dengan mangan. Dan hasilnya adalah material yang lebih murah, tetapi dengan ketahanan korosi yang lebih rendah dalam banyak kondisi sehari-hari. Sementara baja 304 asli memiliki sekitar 8 hingga 11% nikel, baja seri 2XX yang baru yang dijual sebagai 304 hanya mengandung sekitar 1% nikel. Dan perbedaan ini sangat menentukan ketahanan terhadap korosi. Mengapa mengurangi nikel memperburuk ketahanan korosi pada stainless steel? Banyak orang mengira bahwa nikel itu seperti lapisan pelindung. Padahal sebenarnya nikel bekerja di dalam paduan, menstabilkan fase austenitik dan membantu kromium bekerja lebih efektif untuk menjaga lapisan pasif tetap utuh. Dan ketika kandungan nikel ini terlalu rendah, lalu digantikan oleh mangan, materialnya memang masih bisa mempertahankan austenitanya. Namun, ketahanan terhadap korosi, terutama pada larutan yang mengandung klorida seperti di dapur, aplikasi di daerah pesisir, dan area pencucian, cenderung menurun. Dalam pengujian, secara praktik, baja tipe 2XX biasanya menunjukkan kerentanan yang lebih tinggi terhadap pit dan korosi tegangan di lingkungan yang bisa dihadapi oleh 304 dengan lebih baik. Secara sederhana, lebih sedikit nikel biasanya berarti risiko lebih besar munculnya noda dan pit di tempat yang tidak Anda inginkan ada karat. Dan kromium itu juga berubah dari 304 asli ke 304 palsu. Ya, dan itu berpengaruh. 304 pada umumnya memiliki sekitar 18% hingga 20% kromium. Sedangkan banyak tipe 2XX berada di kisaran 13% hingga 16%. Kelihatannya sedikit,
Tapi mengurangi kromium melemahkan kemampuan untuk membentuk dan mempertahankan lapisan pasif, terutama pada permukaan yang disikat atau diamplas, atau ketika ada kontak dengan garam dan pemutih. Karena perlindungan baja tahan karat sangat bergantung pada kromium, pengurangan ini ditambah dengan kadar nikel yang lebih rendah, menciptakan kondisi sempurna bagi karat untuk muncul lebih cepat. Dan itu belum semuanya. Dalam berbagai komposisi seri 200, kadar karbonnya lebih tinggi daripada 304 yang meningkatkan kecenderungan terhadap sensitisasi, yaitu pembentukan karbida kromium. Dan ini membuka jalan bagi terjadinya korosi intergranular. Selain itu, inklusi sulfida yang berhubungan dengan belerang merupakan titik awal yang disukai untuk terjadinya PIT. Tapi lalu, bagaimana cara melindungi diri saat membeli agar tidak tertipu? Pertahanan pertama adalah nomenklatur yang jelas. Carilah secara eksplisit IC 304 atau UNS S30400 dan standar penyediaan seperti ASTM A240 untuk pelat dan strik. Waspadai deskripsi yang samar seperti seri 300 tanpa menyebutkan tipe dan nama dagang yang tidak jelas ketika penjual menghindari menyebutkan 304. Perhatikan penunjukan seri 202, 012, 202, dan sejenisnya, termasuk varian pasar seperti yang menyebut dirinya seri 300 yang merupakan alternatif dengan kandungan nikel rendah. Dalam pembelian yang penting, mintalah sertifikat kualitas beserta komposisinya. Dan sertifikat tersebut harus menunjukkan kandungan nikel dalam kisaran khas 304 serta jumlah krom yang sesuai. Beberapa baja ini dijual dengan nama model, seperti yang menyebut dirinya seri 300. Yang memberi kesan bahwa itu adalah baja seri IC 304. IC 304 merupakan standar yang ditetapkan oleh American Iron and Steel Institute untuk baja tahan karat austenitic chrome nickel. Dikenal karena kekuatannya dan ketahanan korosi yang sangat baik, serta digunakan dengan komposisi kimia yang dikontrol secara ketat. Sebaliknya, yang disebut seri 300 adalah sebutan untuk baja tahan karat yang dikembangkan sebagai alternatif yang lebih ekonomis, namun tidak mengikuti standar tradisional. Karena baja ini tidak diatur oleh standar internasional tertentu, seperti yang terjadi pada baja standar IC 304, sebenarnya dapat dikatakan bahwa ini hanyalah sebutan komersial. Mengaitkan keluarga 300 agar terlihat seperti 304. Modifikasi ini menghasilkan material dengan biaya lebih rendah, namun memiliki ketahanan korosi yang lebih rendah di lingkungan yang lebih agresif jika dibandingkan dengan IC 304 yang asli. Dan aturan itu yang berlaku untuk hampir semua hal dalam hidup juga berlaku di sini. Ketika sesuatu terlalu murah, kita harus curiga. Artinya, harga yang terlalu bagus untuk jadi kenyataan hampir selalu berarti kualitasnya rendah. Dan itu belum semuanya. Pada beberapa paduan nikel rendah, tembaga ditambahkan dalam kadar yang bisa cukup tinggi untuk menyesuaikan sifat-sifatnya pada bahan dan peralatan yang bersentuhan dengan makanan. Di Brazil, resolusi RDC nomor 20 dari Anvisa menetapkan batasan-batasan. Dan bahan logam ini tidak boleh mengandung lebih dari 1% kotoran yang terdiri dari timbal, arsen, kadmium, merkuri, antimon, dan tembaga yang dihitung secara bersama-sama. Dan batas individu untuk arsen, merkuri, dan timbal tidak boleh lebih dari 0,01%. Karena Sudo 304 memiliki kandungan tembaga yang cukup tinggi. Hal ini menjadi peringatan tambahan untuk penggunaan yang bersentuhan dengan makanan. Dan jika ragu, mintalah laporan uji dan hindari penggunaan pada aplikasi yang kritis. Tapi kemudian muncul pertanyaan, saya sudah membeli baja tahan karat dan sudah muncul karat. Apa yang harus dilakukan secara praktis? Pertama, coba hilangkan kontaminasi di permukaan dengan pembersihan yang tepat. Deterjen netral,
air hangat, dan spons yang tidak abrasif. Selalu bersihkan searah dengan arah finishing. Hindari menggunakan sabut baja. Sabut baja dapat meninggalkan partikel besi bebas dan memperburuk kondisi. Selanjutnya, jika diperlukan, gunakan cairan pasivasi khusus untuk stainless steel yang berbahan dasar asam nitrat. Selalu ikuti petunjuk dari produsen untuk mengembalikan lapisan pasifnya. Jika permukaan kembali bernoda dengan cepat, terutama muncul pit, evaluasi kembali lingkungannya, seperti adanya klorida atau penggunaan produk pembersih. Dan hubungi pemasok, mintalah sertifikat komposisi kimia. Dan jika komposisinya menunjukkan seri 200, tetapi dijual sebagai 304, Anda memiliki dasar teknis untuk menuntut penggantian. Pada akhirnya, ketika stainless steel berkarat, tidak selalu bisa dipastikan bahwa itu palsu. Tetapi kemungkinannya meningkat jika penggunaannya memang khas untuk tipe 304. Perawatannya sudah benar, namun tetap saja muncul pit korosi dan noda yang membandel. Perbedaan desain antara baja 304 dan banyak tipe 2XX menjelaskan mengapa 304 palsu lebih rentan. Dan kuncinya adalah menggabungkan desain yang baik dan pemilihan jenis yang tepat untuk lingkungan, finishing yang sesuai, pembersihan yang benar, dan yang terpenting, memeriksa nomenklatur serta komposisi sebelum membeli. Dengan perhatian seperti ini, stainless steel kembali menjadi apa yang dijanjikan sains. Bahan yang tahan lama, higienis, dan tahan korosi untuk digunakan sehari-hari. Jika Anda sudah sampai di sini dan menyukai videonya, jangan lupa untuk berlangganan jika belum, beri like, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan, jika Anda merasa konten kami menarik, pertimbangkan untuk menjadi anggota, untuk membantu kami terus membuat konten di platform ini dan disebutkan dalam video kami. Dan, jika Anda ingin mengetahui lebih banyak informasi relevan dan teknis tentang baja tahan karat, arahkan ponsel Anda ke kode QR di layar atau klik tautan di deskripsi video. Mereka akan membawa Anda ke situs terpercaya tentang baja tahan karat yang menjadi sumber inspirasi dan informasi untuk video ini. Di sana, Anda akan menemukan banyak informasi teknis yang relevan untuk mencegah Anda mengalami masalah dengan baja tahan karat Anda. Dan apakah Anda pernah memiliki barang dari baja tahan karat yang berkarat? Tahukah Anda bahwa mungkin Anda telah membeli material yang tidak sesuai spesifikasi? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar, saya ingin tahu. Di sini, di samping, ada 2 pilihan video menarik yang perlu Anda tonton untuk memperluas pengetahuan dan mengeksplorasi rasa ingin tahu Anda. Dan jika Anda ingin mendukung kami, beri like, subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan pertimbangkan untuk menjadi anggota channel. Itu saja para pecinta teknik, salam hangat, dan sampai jumpa di video berikutnya.